Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Mayang Salina Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke guys, jadi menurut Filipus Muhammad Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sedangkan penegakan hukum tersendiri menurut Jimli Asidiki adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, salah satu contoh perlindungan hukum di Indonesia itu adalah perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang beberapa peranan yang ada di dalam perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran kepolisian. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, untuk menegakkan hukum, yang ketiga, untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, dan yang terakhir adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran kejaksaan. Nah, di sini Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, yaitu khususnya di bidang penuntutan. Adapun tugas dan wewenang dari kejaksaan yaitu di dalam bidang pidana. Yang pertama, untuk melakukan penuntutan, yang kedua, untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Selanjutnya ada peran hakim. Nah, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, yaitu guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, hakim sendiri adalah seseorang yang bergerak di dalam kekuasaan kehakiman, yaitu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai peran penting adalah untuk mengambil sebuah keputusan di dalam suatu peradilan. Oke, selanjutnya ada peran advokat. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Nah, sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh terhadap kekuasaan negara. Selanjutnya ada peran KPK. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu tadi merupakan pembahasan tentang materi penegakan dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Saya Mayang Salina Zulkarnain, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.